Film Bogota City of the Lost, menceritakan tentang seorang imigran yang melakukan transaksi berbahaya untuk bertahan hidup di Bogota, tanah terakhir bagi mereka yang hidupnya tanpa harapan. Film ini diperankan oleh Song Joong Ki sebagai Kuhee. Sebelum lanjut menonton, jangan lupa subscribe channel ini. Pada tahun 1997, Kuhee dan keluarganya terpaksa meninggalkan Korea akibat krisis IMF yang menghancurkan bisnis keluarga mereka. Mereka memutuskan untuk pindah ke Bogota, Kolombia, dan berharap bisa memulai hidup baru yang lebih baik. Namun ternyata, Bogota merupakan kota yang memiliki tingkat kejahatan yang tinggi. Mereka dirampok dan kehilangan semua uang yang mereka miliki. Kemudian mereka bertemu dengan Tuan Park yang merupakan rekan seperjuangan ayahnya sewaktu Perang Vietnam. Ayahnya meminta bantuan kepada Tuan Park yang merupakan pemimpin dari Asosiasi Pedagang Korea di Kolombia. Rupanya, di sana cukup banyak imigran Korea yang sudah menetap dan berdagang. Kuhee mulai bekerja menjadi kurir di sebuah toko baju. Namun ayahnya justru menganggur dan sering membuat masalah dengan rekan sebangsanya. Kuhee menyadari bahwa hidup di negara asing tidaklah mudah. Sehingga, dia harus bekerja keras untuk menjaga ibunya dan juga ayahnya yang tidak kompeten. Pada tahun 2000, Tuan Park merekrut Kuhee menjadi kurir dalam penyelundupan barang dari Korea Selatan ke Kolombia. Kuhee menyaksikan bagaimana mereka bekerja sama dengan pajak dan bea cukai agar bisa lolos dari pemeriksaan. Suatu hari Kuhee tertangkap oleh polisi yang sedang berpatroli. Namun, tak butuh waktu lama Kuhee dibebaskan. Rupanya, Tuan Park cukup memiliki pengaruh di Bogota. Dan hal itu tidak menghalangi mereka untuk tetap menyelundupkan barang dari Korea Selatan. Pada tahun 2002, Kuhee mulai menikmati hidupnya di Bogota. Jeong mengajak Kuhee untuk mengkhianati Tuan Park dan bekerja sama dengan Suyong yang merupakan pengurus bea cukai. Jeong meyakini hal ini akan berhasil dan mereka akan mendapat untung yang besar. Namun, Kuhee menolak, sebab saat ini dia hanya mempercayai Tuan Park. Keesokan harinya, Suyong menemui Kuhee secara langsung. Suyong memberitahu Kuhee bahwa Tuan Park tidak sebaik yang dia kira. Tuan Park hanya memanfaatkan anak buahnya, lalu mereka berakhir dengan sia-sia. Suyong memberi sebuah tawaran agar Kuhee berpihak padanya sekali ini saja. Dia meminta Kuhee untuk menukar barang miliknya dengan Tuan Park. Barang tersebut akan dijual dan menjadi bisnis mereka bersama. Bahkan, Suyong memberikan Kuhee sebuah pistol, karena suatu saat dia pasti membutuhkannya. Setelah berpikir panjang, Kuhee memutuskan untuk berbisnis dengan Suyong. Dia menukar barang milik Tuan Park dan mengirimnya kepada Suyong. Rupanya, barang selundupan tersebut berisi jaket yang ternyata banyak diminati warga Kolombia. Namun, mereka harus memiliki koneksi di bea cukai agar bisnis mereka terus berjalan dengan lancar. Suyong memutuskan untuk membagi sebagian hasil penjualan mereka kepada Tuan Park, dengan tujuan barang mereka bisa lolos dalam pemeriksaan di bea cukai. Karena kesuksesannya, Kuhee berhasil membeli sebuah rumah di Bogota. Pada tahun 2005, Alejandro yang merupakan orang Kolombia merasa terancam, jika pedagang imigran Korea akan mengambil alih semua pelanggan di pasar. Dia mulai bekerja sama dengan bea cukai untuk mengambil semua barang selundupan milik imigran Korea. Dan benar saja, semua barang mereka disita oleh bea cukai pada saat pengiriman. Tuan Park sebagai pemimpin dari Asosiasi Pedagang Korea berusaha menghubungi petinggi di bea cukai, namun tidak ada jawaban. Semua warga frustasi karena mereka mengalami kerugian yang besar. Bahkan, mereka tak bisa lagi menyelundupkan barang untuk berdagang. Rupanya, Tuan Park memiliki cara lain untuk bertahan hingga masalah ini selesai. Mereka masih bisa menyelundupkan barang dari negara lain. Namun, seseorang harus pergi ke kota Cucuta, kota yang dipenuhi oleh orang-orang bersenjata. Meski ragu, Kuhee tetap bersedia untuk pergi ke kota Cucuta.
Kuhi dibekali banyak uang untuk membeli barang di Cucuta. Namun sayangnya, uang tersebut dibawa kabur oleh ayahnya. Rupanya, ayahnya dimanfaatkan oleh seorang wanita Kolombia yang mengincar uang tersebut. Wanita tersebut kemudian menembak ayah Kuhi hingga tewas. Mirisnya, rekan sebangsanya justru meminta pertanggungjawaban Kuhi atas uang mereka yang telah dibawa kabur. Bahkan, mereka tidak hadir dalam prosesi pemakaman ayahnya. Suyong dan Jeong merasa khawatir dengan keadaan Kuhi. Dia meminta Kuhi untuk pergi dari Bogota, sebab dia bisa saja dibunuh oleh rekan sebangsanya. Namun, Kuhi tidak takut, dia akan tetap tinggal dan menjalankan bisnisnya di Bogota. Kuhi mendapat informasi dari Jeong bahwa barang mereka yang disita oleh Bea Cukai telah masuk ke gudang Alejandro dan akan dijual ke pedagang Kolombia untuk perayaan Natal. Dengan keberaniannya, Kuhi segera menuju gudang Alejandro seorang diri, untuk mengambil semua barang milik imigran Korea. Dia berhasil mengalahkan anak buah Alejandro. Dan tak berselang lama, Nicole beserta rombongan datang atas perintah Tuan Park untuk memindahkan barang milik imigran Korea. Keesokan harinya, Alejandro mendatangi Tuan Park karena telah merampok gudang miliknya. Namun, Tuan Park mengelak, dia justru menyebut Kuhi sebagai dalang dari kejadian tersebut. Alejandro dan Tuan Park sepakat untuk menghabisi nyawa Kuhi karena telah membuat kekacauan bisnis mereka. Alejandro menyewa orang suruhan untuk menghabisi Kuhi. Namun, mereka terkejut melihat kedatangan Kuhi yang harusnya sudah tewas sesuai perintah mereka. Di sana, Kuhi memberitahu Alejandro bahwa orang suruhan yang dia perintahkan, telah berada di pihaknya. Kuhi membayarnya 2 kali lipat untuk berbalik menghabisi Alejandro. Bahkan, Kuhi juga menyewanya untuk menghabisi wanita yang telah membunuh ayahnya. Semenjak kejadian tersebut, Kuhi sangat ditakuti oleh rekan sebangsanya. Pada tahun 2008, pemerintah Kolombia telah membuat undang-undang anti penyelundupan. Kuhi meminta kepada Suyong agar mengikuti aturan yang baru dan tidak boleh melakukan apapun di luar persetujuannya. Para imigran berunjuk rasa menentang undang-undang anti penyelundupan tersebut. Kuhi meminta bantuan Tuan Park untuk membuat jadwal pertemuan dengan para imigran Korea yang berdagang. Kuhi berusaha mengajak mereka untuk mengikuti peraturan undang-undang anti penyelundupan yang baru. Bahkan, Kuhi membuat sebuah penawaran, dia bersedia mengganti, jika toko mereka mengalami kerugian. Namun, tak semua setuju dengan keputusannya. Bahkan, Kuhi justru mendapat ancaman, mobilnya tiba-tiba saja meledak. Sebagian imigran Korea yang bertentangan dengan Kuhi saat itu memilih untuk kabur. Namun rupanya, ledakan tersebut adalah perbuatan Suyong. Kuhi bekerja sama dengan seorang ahli akupuntur untuk membuat Suyong keluar dari persembunyiannya. Dia berpura-pura akan menjual batu zamrud kepada Suyong. Namun tak butuh waktu lama, dia menusukkan sebuah jarum ke leher Suyong hingga dia tak berdaya. Kuhi dibantu oleh Tuan Park untuk mengubur jasad Suyong. Saat mereka hendak pulang, Tuan Park menepi di suatu tempat. Rupanya, dia berencana untuk membalas dendamnya kepada Kuhi atas kejadian 3 tahun yang lalu. Dia mengajak putra sulung Alejandro untuk menghabisi Kuhi. Namun, hal itu tidak berjalan sesuai rencananya. Kuhi justru dengan cepat menyelamatkan dirinya dengan menembak putra sulung Alejandro dan juga Tuan Park hingga tewas.